فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita akan lanjutkan pelajaran kita yang sempat terputus. Nah, barakallahu fikum, dari kitab Al-Usul min Ilmi Usul yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Yang mana kitab usul ini sebagaimana di awal mula atau pembukaan sudah kita jelaskan, ilmu yang sangat mulia dan ilmu yang bermanfaat karena termasuk salah satu ilmu alat orang agar bisa memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan benar. Nah, karena ilmu alat diantaranya yang inti dan penting adalah ilmu lughah. Ilmu nahwu, ilmu saraf, kemudian juga ilmu usul. Kemudian ilmu mustalah, itu semuanya ilmu alat. Yang fungsinya apa? Fungsinya barakallahu fikum agar semakin sempurna dan juga semakin barakallahu fikum bisa memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah secara benar. Barakallahu fikum. Sekarang kita akan lanjutkan pelajaran yang berikutnya, yaitu mengenai al-ijma'. Yang sering kita dengar bahwasanya ijma' termasuk hujjah. Barakallahu fikum, hujjah yang pertama adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang ketiga qiyas yang sahih, atau yang ketiga ijma', yang keempat adalah qiyas yang sahih. Empat ini adalah masadir ad-din, masdar sumber agama Islam ini. Pertama Al-Qur'an, kedua As-Sunnah, ketiga ijma', keempat adalah apa? Al-qiyas as-sahih, qiyas yang sahih. Karena qiyas itu kalau tidak benar atau disebut dengan qiyas yang batil, itu tidak bisa dijadikan hujjah. Seperti qiyasnya iblis laknatullah alaih yang akan kita lewati pembahasan masalah qiyas tadi. Iblis ketika diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, apa jawabannya? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam alaihissalam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Gitu kan? Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari apa? Tanah. Jadi iblis mengkiaskan dan beranggapan bahwasanya api lebih baik daripada tanah. Padahal secara naluri yang kita saksikan, mana yang lebih baik, api atau tanah? Tanah, karena sifat api membakar, merusak. Tanah sifatnya menumbuhkan jika tanahnya subur, kan itu. Barakallahu fikum. Jadi nanti kita akan lewati. Sekarang ijma', sumber atau masdar agama Islam ini yang ketiga. Setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian ijma'. Sering kita dengarkan ajma'ul ulama, para ulama ijma'. Ijma' itu apa? Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, al-ijma'u. Ta'rifuhu, definisinya, al-ijma'u lughatan, ijma' secara bahasa adalah al-azmu wal ittifaq. Al-azmu wal ittifaq. Azm itu adalah keinginan kuat, wal ittifaq kesepakatan. Secara bahasa ini. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau telah berazam, berkeinginan kuat, maka tawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berazam dalam sebuah perkara kebaikan, sebuah perkara yang bisa memberikan manfaat, maka tawakal setelahnya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham salah ya? Ijma' secara bahasa adalah al-azmu wal ittifaq. Wastilahan, secara istilah ini yang kita inginkan di sini, ittifaqu mustahidi hadhil ummah ba'da an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala hukmin syar'i. Ala hukmin syar'i. Jadi ijma' secara istilah adalah kesepakatan orang-orang ahlu ijtihad umat ini. Syaratnya ahlu ijtihad umat ini ya, bukan umat sebelumnya, bukan ya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, di atas hukum yang syar'i. Paham ya? Jadi ijma' secara istilah adalah kesepakatan ahli ijtihad umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas hukum yang syar'i. Syaratnya hukum syar'i. Berarti kalau ada ijma', dalam artian ada orang yang sepakat
kami semuanya sepakat bahwa rokok itu halal. Paham ya? Hukum syar'i bukan itu? Berarti itu bukan ijma'. Paham ya? Nah, kami ijma' sepakat semua kampung ini ijma' sepakat bahwasanya apa? Zina itu diperbolehkan misalkan. Berarti dikatakan ijma' enggak? Tidak, karena tidak di atas hukum syar'i. Nah, paham ya? Syaratnya harus apa? Di atas hukum syar'i. Naam, fa kharaja biqaulina ittifaq. Maka keluar dengan ucapan kami ittifaq wujudu khilafin walau min wahid. Adanya penyelisihan walaupun dari satu orang. Jadi kalau ijma' itu benar-benar sepakat mereka. Ahlu ijtihad sepakat semuanya ijma' bahwasanya salat 5 waktu wajib. Paham ya? Sepakat semuanya, enggak ada satu yang menyelisih. Namun kalau ijma'nya itu ditentang satu orang, dan satu orang ini adalah penentangnya barakallahu fikum hafizakumullah, ada satu orang yang menentang dalam arti satu orang yang tidak setuju atau sepakat, maka tidak dikatakan ijma' nanti. Nah, paham itu ya? Tidak dikatakan ijma'. Cuma ingat ya, ijma'nya harus di atas apa? Hukum yang syar'i. Nah, fala yan'aqid ma'ahul ijma', maka tidak teranggap bersama orang tersebut ijma'. Paham ya? Nah, jadi harus apa? Harus sepakat semuanya. Satu orang menyelisih saja, satu orang saja yang menyelisih itu enggak dikatakan ijma'. Tapi ingat ya, penyelisihannya kayak apa? Kalau misalkan kita mengatakan bahwasanya para ulama telah ijma' sepakat salat 5 waktu wajib, ada orang datang, enggak, aku enggak sepakat. Nah, dan dia bukan ahli ijtihad misalkan. Yang enggak dianggap dia penyelewengan dia atau penyelisihan dia enggak dianggap. Apa maksudnya ya? Nah, wa kharaja biqaulina mustahidi al-awam wal muqallidun. Keluar dari ucapan mustahidi ahlu ijtihad itu adalah orang-orang awam dan orang-orang muqallidun, orang-orang yang ahlu taklid yang mengikor atau mengikuti. Paham ya? Nah, karena mustahidi ini enggak sembarangan, orang berijtihad itu enggak sembarangan. Karena apa? Karena kalau ijtihadnya keliru dapat 1 pahala. Tapi kalau ijtihadnya benar dapat berapa? 2 pahala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtahada al-hakim na'am fa asaba falahu ajran." Naam, wa idza ijtahada al-hakim fa akhta'a falahu ajrun wahid. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, apabila seorang hakim atau seorang alim berijtihad, kemudian dia benar dapat 2 pahala. Pahala apa? Pahala ijtihadnya dan pahala mencocoki kebenaran. Paham ya? Kemudian kalau seandainya dia berijtihad kok keliru, dapat 1 pahala, pahala ijtihadnya. Karena ijtihad itu adalah badlul juhdi, mencurahkan usaha kuatnya, mengumpulkan semua dalil-dalilnya, nah barakallahu fikum dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah, kemudian apa? Untuk mewujudkan satu hukum yang syar'i. Dia ijtihad. Ternyata keliru juga, dapat 1 pahala. Nah, ini bukan maknanya kita diberikan keluasan seluas-luasnya dalam artian boleh mengikuti ijtihadnya, dilihat dulu ijtihad yang mana. Kalau ada ijtihad, nah, yang keliru dan yang benar, maka ikuti yang benar. Jangan alasannya dikit-dikit, ini kan ijtihad para ulama. Ijtihad para ulama, akhirnya mengikuti ijtihad yang keliru, jangan. Nah, kita ngikuti ijtihad yang keliru dapat 1 pahala. Kenapa enggak milih yang 2 pahala? Ya enggak? Benar dapat 2 pahala kok. Nah, dan itu pun yang dapat pahala bukan kamu gitu loh. Orang ijtihad tadi itu. Nah, kalau kita ikuti kebenaran justru pahalanya lebih banyak. Oleh karena itu kalau ada ijtihad para ulama, ikuti ijtihad yang benar. Nah, karena apa? Karena itu perlu diperhatikan. Seperti misalkan ijtihadnya Utsman bin Affan. Nah, berijtihad bahwasanya adzan 2 kali ketika Jumat. Ijtihad bukan? Ijtihadnya beliau. Naam. Namun Rasulullah dan juga para sahabat yang lainnya menyelisihi. Nah, dan Rasulullah lebih kuat, barakallahu fikum. Oleh karena itu enggak boleh kita beralasan kita ngikuti para ulama, ngikuti ijtihadnya Utsman bin Affan kan sahabat. Naam benar, tapi menyelisih Rasulullah enggak? Menyelisih. Oleh karena itu kita tinggalkan ijtihad Utsman bin Affan yang keliru tadi, ambil barakallahu fikum pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau ada sahabat yang menyelisih berarti ucapan Rasulullah lebih didahulukan. Paham ya? Ada makna hadis yang sering kita dengarkan, makna hadis na'am barakallahu fikum alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Maksudnya apa? Para khulafa'ir rasyidin yang mencocoki sunnahku. Berarti mafhumnya kalau para khulafa'ir rasyidin bertentangan dengan sunnah Rasulullah, jangan mengambil sunnah mereka, ambil sunnah Rasulullah. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Kita lihat sini.
fala yu'tabar, maka tidak dianggap wifaquhum, kesepakatan mereka, wala khilafuhum, tidak pula penyelisihan mereka. Orang awam enggak dianggap. Misal kita katakan bahwasanya salat 5 waktu hukumnya wajib, ada di antara mereka mengatakan enggak wajib, aku menyelisih misalkan. Nah, itu dianggap enggak penyelisihannya? Tidak dianggap. Nah, atau mereka sepakat semuanya, satu kampung ini sepakat bahwasanya merokok itu hukumnya wajib. Sepakat ijma di satu kampung itu. Dianggap enggak ijma mereka? Tidak. Paham ya? Nah, syaratnya lihat ya, ittifaqu mustahidi hadhil ummah, kesepakatan ahli ijtihadnya umat ini ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'i. Setelah Rasulullah meninggal, di atas apa? Nah, ijtihadnya atau ittifaqnya di atas hukum yang syar'i. Apa maksudnya ya? Nah, ahli ijtihad ini enggak sembarangan dari kalangan para ulama. Nah, para ulama, nah barakallahu fikum hafizakumullah, yang mereka sudah mencurahkan usaha keras yang mengumpulkan berbagai macam dalil untuk mewujudkan sebuah hukum, ternyata keliru juga. Seperti misalkan ijtihadnya Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih mengenai tahrik, itu menggerakkan jari ketika tasyahud. Nah, awal ataupun akhir ini itu. Nah, barakallahu fikum, itu beliau beristihad bahwasanya ziyadat thiqah maqbulah. Ziyadatu as-thiqah maqbulah. Tambahan perawi yang thiqah terpercaya itu diterima. Naam, itu pada asalnya bisa diterima juga pendapat tersebut. Namun ketika yaitu perawi yang membawa tambahan menggerakkan jari tadi adalah yaitu Zaidah bin Qudamah, seorang perawi namanya Zaidah bin Qudamah, perawi yang thiqah, namun menyelisih thiqah-thiqah yang lain, bahkan menyelisih juga yang lebih thiqah, maka ziyadah tersebut adalah ziyadah syadzah. Tambahan yang lemah, tambahan yang ganjil menyelisih daripada para thiqah yang lainnya, tidak membawa tambahan. Nah, ijtihad seperti itu barakallahu fikum, nah tetap kita hormati. Dalam artian bagaimana? Itu ijtihadnya beliau rahimahullah taala, dan ilmu manusia itu tidak semuanya sama, dan nah barakallahu fikum masih terbatas. Dalam artian mungkin beliau beristihad mengumpulkan semua dalilnya, atau memang itu ijtihad beliau akhirnya menyelisih nah barakallahu fikum hafizakumullah pendapat yang lain yang mungkin lebih kuat daripada itu. Syekh Muqbil bin Adil Wadi, Syekhuna Yahya hafizahullah taala, dan juga yang lainnya. Nah, oleh karena itu yang rajih, pendapat yang tepat adalah apa? Tidak perlu menggerakkan. Nah, itu. Seperti itu perlu diperhatikan ya. Nah. Wa kharaja biqaulin hadhil ummah ijma'u ghairiha fala yu'tabar. Ijma'nya selain umat ini enggak dianggap. Ada umat-umat sebelumnya misalkan. Umat-umat sebelumnya itu dulu hukumnya lain. Dulu kalau dapat ghanimah, harta rampasan perang itu, dulu enggak boleh dibagi-bagikan, dikumpulkan jadi satu, kemudian datang api yang datang memakannya. Itu dulu. Paham ya? Namun ghanimah ini yang sekarang termasuk kekhususan umat ini, na barakallahu fikum, adalah diperbolehkannya membagikan ghanimah. Paham itu ya? Nah, khumus seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya, sisanya dibagikan dengan apa? Amir atau pemimpin perang tersebut. Paham itu ya? Nah, seperti itu enggak bisa kita pakai na barakallahu fikum hafizakumullah untuk jadikan apa? Sandaran hukum untuk saat ini. Dalam artian bagaimana? Hukum-hukum terdahulu yang sudah dihapus, paham ya? Namanya mansukh, paham ya? Nanti atau sudah kita lewati dulu ya, nasikh mansukh itu. Nah, maka yang kita ambil adalah nasikhnya, yang kita tinggalkan mansukhnya. Nasikh itu yang menghapus, mansukh itu yang dihapus. Jadi hukum yang baru yang kita pakai. Nah, seperti itu. Zaman dahulu juga gitu. Nah, barakallahu fikum, dalam artian zaman sebelum umat ini dulu kalau orang bertobat harus bunuh diri enggak? Ya kan? Nah, barakallahu fikum, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah itu apa itu? Ya. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaumnya bahwasanya atau Nabi Musa alaihi salam ya, berkata kepada siapa? Pada kaumnya bahwasanya kalian tuh sudah berbuat kedzaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, faqtulu anfusakum itu. Bunuhlah diri kalian, dalam artian tobatnya syaratnya bunuh diri waktu itu. Nah, surah Al-Baqarah awal-awal itu ya. Wa qala Musa liqaumihi innakum zalamtum anfusakum, ya kan? Nah, barakallahu fikum, itu lafadznya adalah di situ disebutkan bahwasanya apa? Naam, diperintahkan untuk membunuh diri-diri kalian ketika kalian ingin bertobat. Syaratnya dulu seperti itu. Sekarang enggak perlu. Karena syariat tersebut sudah dihapus dengan adanya syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup bertobat. Nah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Jadi kita lihat di sini, ijma'nya selain umat ini fala yu'tabar, enggak dianggap. Mahfuz salah ya? Nah. Wa kharaja biqaulina ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam ittifaquhum fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yu'tabar ijma'an.
min haitsu kaunihi dalilan. Perhatikan ini. Dan keluar dengan ucapan kami setelah Rasulullah SAW. Jadi ingat ya, ijma'nya itu setelah Rasulullah SAW meninggal. Berarti kesepakatan yang dilakukan di zaman Rasulullah itu bukan ijma'. Perhatikan ya. Nah, keluar dari situ ittifaquhum, kesepakatan mereka fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di zaman Rasulullah SAW fala yu'tabaru ijma'an. Maka tidak dianggap ijma'. Kenapa? Nah, min haitsu kaunihi dalilan. Karena itu dalil sudah. Paham ya? Dalil tersendiri Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, oleh karena itu ketika Rasulullah masih hidup, ketika ada perselisihan kembali kepada Allah dan Rasulnya langsung. Paham ya? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian berselisih pada sebuah perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini ketika masih hidup ya, kembali kepada Rasulullah langsung. Paham ya? Nah, namun ketika Rasulullah meninggal dunia, kembali kepada sunnahnya. Paham maksudnya ya? Nah, li'anna ad-dalila hasala bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Dikarenakan dalil itu sudah terjadi dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapannya atau perbuatannya atau penetapannya. Paham masalah ya? Naam. Walidzalika, oleh karena itu, idza qala sahabi, oleh karena itu apabila ada salah satu sahabat Rasulullah ya berkata, kunna naf'alu, dahulu kami mengerjakan perbuatan, au kanu yaf'aluna kadza, atau ucapan dahulu mereka para sahabat melakukan seperti ini. Nah, ala ahdin Nabi SAW, di zaman Rasulullah SAW. Maksudnya ini dalam sebuah hadis kalau ada para sahabat mengatakan seperti itu, dahulu mereka para sahabat melakukan hal ini di zaman Rasulullah SAW, kana marfu'an hukman. Ya, disebut dengan apa? Nah, barakallahu marfu'an hukman, hukumnya memiliki hukum rafa'. Hadis tersebut memiliki hukum rafa'. Karena tidak ada pengingkaran dari Rasulullah ketika para sahabat mengerjakannya. Paham itu ya? Karena rafa' itu marfu', hadis marfu', sebagaimana kita bahas dalam kitab ini, kitab mustalah, karena pembahasan dalam mustalah ya. Marfu' itu kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan maupun penetapan, itu semuanya katakan marfu'. Paham ya? Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Sudah kita lewati dalam matan Na'am Baiquniyah ini. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa man tabi'in huwal maqtu'u, dan seluruh yang disandarkan kepada Rasulullah itu marfu' namanya. Yang disandarkan kepada tabi'in namanya maqtu'. Yang disandarkan kepada sahabat namanya mauquf. Paham ya? Itu sudah kita lewati semuanya. Nanti tinggal mengulangi lagi. Naam. Mafhum soalnya ya? La naqlan lil ijma', bukan penukilan untuk ijma'. Paham ya? Jadi semua perkara yang disepakati para sahabat di zaman Rasulullah bukan ijma', tapi itu sendiri adalah dalil. Paham ya? Adalah dalil. Naam. Wa kharaja biqaulina ala hukmin syar'i, dan keluar dengan ucapan kami di atas hukum yang syar'i, ittifaquhum ala hukmin aqli aw 'adi. Kesepakatan mereka di atas hukum secara akal ataupun hukum secara adat kebiasaan atau adat istiadat. Paham ya? Bukan di atas hukum syar'i, karena hukum aqli 'adi sama syar'i beda. Hukum syar'i adalah hukum yang atas Al-Qur'an dan Sunnah. Paham ya? Hukum aqli ya secara akal, hukum akal. Paham ya? Hukum adiyah, hukum yang secara adat kebiasaan. Paham maksudnya ya? Nah, kita lihat sini, fala madkhala lahu huna, maka enggak ikut campur. Tidak dimasukkan atau tidak ada telah masuk di sini untuk masalah ini. Hukum akli, hukum adi enggak dimasukkan. Kenapa? Idil bahsu fil ijma' ka dalilin min adillatis syara'. Dikarenakan pembahasan berkaitan masalah ijma' itu seperti apa? Seperti dalil. Nah, adalah apa? Ka dalilin adalah seperti dalil min adillatis syara'. Seperti dalil daripada dalil-dalil syariat ini. Paham ya? Jadi enggak sembarangan itu loh. Nah, karena apa? Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma'. Paham? Ayo, na'am. Wal ijma' hujjatun. Ijma' itu hujjah ya. Ijma' itu hujjah. Lid adillatin minha, dikarenakan dalil-dalil yang ada di antaranya. Qaulullah ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, dan demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan, adlan khiyara, umat pertengahan, umat yang penuh dengan keadilan dan pilihan. Nah, tujuannya apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian semuanya menjadi saksi atas manusia. Faqalu syuhada'a 'alan nas, maka ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala di sini, agar kalian menjadi saksi-saksi untuk manusia, yashmul,
asy-syahadata 'ala a'malihim wa 'ala ahkami a'malihim. Mencakup di dalamnya apa? Persaksian atas amalan-amalan mereka dan juga persaksian atas hukum-hukum amalan mereka. Paham ya maksudnya ya? Wasyahid qauluhu maqbul, dan orang yang bersaksi ucapannya diterima. Paham ya? Nah, karena menyaksikan langsung gitu loh. Karena menyaksikan langsung itu lebih kuat daripada sekedar kabar. Laisal khabar apa? Kal muayyanah, tidaklah kabar itu seperti orang yang menyaksikan langsung. Paham ya? Tidaklah apa? Kabar itu seperti orang yang menyaksikan langsung, karena orang yang menyaksikan langsung itu lebih kuat daripada sekedar kabar. Paham belum ini ya? Seperti misalkan ada orang menyaksikan banjir di daerah Jogja misalkan. Ada kabarnya katanya banjirnya seperti ini misalkan. Orang yang melihat langsung itu dia mengatakan enggak seperti itu. Oh, ini kabarnya seperti ini kok, tapi aku lihat langsung. Nah, lebih kuat mana? Yang melihat langsung tadi. Karena dia lihat langsung menyaksikan itu enggak seperti apa yang dikabarkan tadi. Sehingga laisal khabar kal muayyanah, tidaklah kabar itu seperti yang menyaksikan langsung dengan matanya. Nah, mafhum ya? Dalil yang kedua, qauluhu ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Maka jika kalian berselisih pada suatu perkara agama ya, atau perkara dunia yang bersangkutan dengan agama, berkaitan dengan agama, maka kembalikanlah oleh kalian kepada Allah dan Rasulnya. Dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, dikembalikan kepada Rasulnya ketika Rasulullah masih hidup langsung kepada Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah meninggal dikembalikan kepada sunnahnya. Mahum? Nah. Dalla ala anna ma tafaqu alaihi haqqun. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya apa yang mereka sepakati pasti benar. Karena Rasulullah sudah mengatakan apa? Yang ketiga ini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tastami ummati 'ala dhalalah. Nah, tidak akan pernah umatku ini semuanya berkumpul di atas kesesatan. Walaupun ada kelompok-kelompok sesat, pasti ada yang di atas kebenaran. Bahkan apa? Bahkan Allah Subhanahu wa taala apa? Naam yab'atsullahu 'azza wa jalla di kulli mi'ati sanah apa? Naam qaumun atau 'alimun yujaddid dinah. Atau semakna dengan itu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus pada setiap 100 tahun itu seorang alim atau sekelompok kaum yang mereka itu memperbarui agamanya, maksudnya kembali menghidupkan dan juga mengembangkan agama yang benar. Paham ya? Ya, setiap 100 tahun namanya satu qarn, satu generasi ya. Satu qarn itu 100 tahun. Nah, jadi qarnun atau di jamaknya qurun itu kan generasi. Satu generasi 100 tahun. Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi setiap 100 tahun itu pasti Allah Taala akan bangkitkan salah seorang alim yang dia itu memperbarui agamanya, bukan membawa agama baru ya maksudnya itu. Maksudnya adalah menghidupkan kembali agama yang mungkin terpendam itu. Maksudnya ajaran yang mungkin terpendam, dihidupkan kembali, didakwakan kembali itu. Nah, kemudian yang keempat, annaqul, kita katakan ijma'ul ummah 'ala syai', kesepakatannya umat atau sepakatnya umat di atas sesuatu, imma an yakuna haqqan wa imma an yakuna batilan. Nah, ini kan imma sepakat di atas kebenaran atau imma dia sepakat di atas kebatilan. Jadi enggak mungkin semuanya di atas kebatilan, itu enggak mungkin. Apa itu ya? Semuanya di atas kesesatan itu enggak mungkin. Rasulullah sudah mengatakan la taztami ummati 'ala dhalalah. Tidaklah umatku ini berkumpul ijma' sepakat di atas kesesatan. Ada walaupun kelompok sesat itu ada yang juga di atas kebenaran itu. Karena Rasulullah mengatakan apa? La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Akan senantiasa terus-menerus ada sekelompok dari kalangan umatku yang dhahirin, tampak dan juga unggul menang di atas kebenaran. Nah, menunjukkan bahwasanya tidak semuanya berkumpul di atas kesesatan. Dari sini nomor 4 kita katakan ijma'ul ummah, kesepakatan umat 'ala syai'in, atas suatu perkara, imma an yakuna haqqan, bisa jadi benar kesepakatan tersebut. Maksudnya sepakat di atas kebenaran, wa imma yakuna batilan, bisa jadi tidak benar, kesepakatannya itu enggak benar gitu loh, tidak di atas kebenaran. Fa in kana haqqan fa huwa hujjah. Naam, jika benar maka itu hujjah, ijma' yang benar itu hujjah. Wa in kana batilan, kalau seandainya batil, ijma'nya kok di atas kebatilan, fa kaifa yajuzu an tajtami' hadhil ummah allati hiya akramul umam, maka bagaimana diperbolehkan atau bagaimana mungkin umat ini berkumpul, yang umat ini merupakan umat-umat yang paling mulia,
Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala mundu ahdi nabiyha, semenjak zaman nabinya, ila qiyamis sa'ah. Nah, hingga tegak atau mendekati hari kiamat ala amrin batil, berkumpul bersatu di atas perkara yang batil, la yardha bihillah, yang Allah Taala ridha dengannya. Hadza min akbaril muhal, yang seperti ini termasuk apa? Perkara mustahil yang paling besar. Enggak mungkin itu istilahnya itu. Umat yang sudah dikeluarkan yang sebaik-baik umat, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebaik-baik umat, enggak mungkin kalau seandainya berkumpul semuanya di atas kesesatan. Pasti ada yang di atas al-haq. Hingga apa? Hingga mendekati hari kiamat. Bukan hingga tegak hari kiamat ya, hingga mendekati hari kiamat. Karena hari kiamat tidak akan tegak kecuali di atas apa? Di atas orang-orang yang jelek dan jahat. Orang yang beriman semuanya sudah diwafatkan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian berikutnya barakallahu fikum mengenai jenis-jenis ijma', insyaallah taala kita tunda pada pertemuan selanjutnya. Nah, ijma' yang qad'i dan ijma' yang dhanni dan semisalnya, dan serta syarat-syarat ijma' insyaallah kita akhirkan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.